Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yosra Lambangsari dari jurusan Tadis Matematika kelas TMT 6E. IAIN Tulungagung. Saya adalah peserta magang di SMPN 1 Sanan Kulon. Saya akan membahas materi bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, yang kita bahas adalah materi selanjutnya, yaitu materi kedua, bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Yang pertama adalah bilangan berpangkat bilangan rasional, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bilangan rasional, bentuk akar, sifat bentuk akar, operasi aljabar bentuk akar, merasionalkan penjemput pecahan bentuk akar. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu bilangan berpangkat bilangan rasional. Nah, untuk X dan N, bilangan real dan N lebih dari sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat 1 per N merupakan akar pangkat N dari X dan dapat dirumuskan di X pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari X. Yang kedua, untuk X, M, dan N, bilangan real dan N lebih dari 0 berlaku sebagai berikut. X pangkat M per N sama dengan X pangkat M pangkat lagi 1 per N sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Kita langsung menuju contoh soal. Ubahlah menjadi bentuk akar 2 pangkat 3 per 4. Nah, jika diubah menjadi bentuk akar akan menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Sedangkan 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8, jadi bisa ditulis kembali menjadi akar 4 dari 8. Yang kedua adalah 3 pangkat 5 per 3. Jika ditulis dalam bentuk akar adalah 3 pangkat 3 akar pangkat 3 dari 3 pangkat 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 243. Yang kedua adalah ubahlah menjadi bentuk pangkat. Ini adalah bentuk akar jika diubah menjadi bentuk pangkat. Nah, 128 itu sama dengan kita cari sama hasilnya dengan 2 pangkat 7. Jadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 7 jika ditulis dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 7 per 6. Nah, yang kedua adalah sifat operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Jadi untuk sifat-sifatnya ini sama dengan sifat-sifat yang pada materi pertama tadi. Enggak. Nah, setelah itu langsung kita menuju contoh soalnya. Contoh soal, sederhanakan 8 pangkat 2 per 3 ditambah 3 per 2 pangkat 3 per 5. Kita pecah dulu. Nah, kita pecah, kita cari pangkat yang kan 8 pangkat 2 per 3. Penyebutnya 3 kan. Kita cari 8 yang memiliki pangkat 3. Nah, 2 per pangkat 3 dikali 2 per 3. 32, 2 pangkat 5 dikali 3 per 5. Dikali pangkat 3 per 5. 3 dan 5 itu bisa dicoret semua. Jadi 3 punyanya 2 per 3 sama 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 dan 5 dicoret. Jadi hasilnya menjadi 2 pangkat 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 5 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 15. Yang selanjutnya adalah bentuk akar. Bentuk akar itu apa sih? Untuk semua A lebih dari sama dengan 0, akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk rasional. A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Akar A merupakan bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama adalah sifat perkalian bentuk akar. Jadi, untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, berlaku sifat perkalian bentuk akar berikut. Akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Sifat pembagian bentuk akar. Untuk A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, berarti sifat pembagian berikut. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Contoh soal. Akar sederhanakan akar 80. 80 itu kita bisa dapat dari 8 kali 10. 8 itu 2 kali 4 dan 10 2 kali 5. Yang kita bisa keluarkan, kita keluarkan. 2-nya ada 2, dikeluarkan salah satu. Akar 4 itu 2, jadi 2 kali 2 kali akar 5, menjadi 4 akar 5. Atau kalau tidak, biar lebih singkat, 16 dikali 5. Akar 16 kan 4, jadi 5-nya tetap di dalam karena tidak bisa dikeluarkan. Akar dari 250. 250 itu adalah 25 dikali 10. 25 bisa keluar dari akar dari 25 kan 5, jadi menjadi 5 akar 10.
Ya, sebetulnya operasi bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan bentuk akar. Nah, pada penjumlahan, akar yang angka yang ada di dalam akar itu harus sama. Jadi akar C, A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. Pada pengurangan, sama. Jadi A akar C dikurangi B akar C sama dengan A kurangi B akar C. Pada perkalian bentuk akar, A akar C dikali B akar do, A kali B akar C kali D. Pada pembagian, A akar C dikali B akar D, di A bagi B, C bagi A bagi B dikali akar C dibagi akar D. Jadi A per B dikali akar C per D. Langsung ke contoh soal. Sederhanakan 4 akar 5, 3 akar 5, 4 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Karena angka yang ada di dalam akar itu sudah sama-sama, jadi kita bisa langsung mengerjakan. 2 ditambah 3 dikurangi 4. Si akar 5, jadi hasilnya akar 5. Nah, 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Jadi 2 kali 5 dikali akar 3 dikali akar 2. 2 kali 5 10. Akar 3 dikali akar 2 itu 6. Jadi hasilnya 10 akar 6. 150 dibagi 3. 150 akar 150 dibagi akar 3. Akar 150 dibagi 3 sama dengan akar 50. 50 itu dari 25 dikali 2. 5-nya bisa keluar, jadi hasilnya 5 akar 2. Yang materi terakhir adalah merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Yang pertama, merasionalkan penyebut pecahan A per akar B. Di A per akar B sama dengan A akar B dikali akar B dikali akar B. Hasilnya menjadi A akar B di per B. Itu merasionalkan penyebut pecahan A per B plus C. Jadi dikalikan kebalikan dari penyebut. Jika penyebutnya B plus C, berarti dikalikan B min akar C, B min akar C. Dengan hasil sebagai berikut. Yang ketiga, yaitu bentuknya A per B akar C. Jadi seperti tadi penjumlahan. Jadi jika penyebutnya adalah B min akar C, kebalikannya adalah B plus akar C. Nah, A per akar B plus akar C, jadi penyebutnya dikalikan kebalikan dari penyebutnya, yaitu akar B dikurangi akar C. Nah, A per akar B akar C juga dikalikan lawannya, yaitu akar B ditambah akar C. Contoh soal, rasionalkan menyebut pecahan berikut. Nah, akar 3 akar 3 per 3 kurangi akar 6. Lawan dari 3 min akar 6 adalah 3 plus akar 6. Tinggal dikalikan dan hasilnya adalah 3 akar 3 plus 18 plus akar 18. Yang soal kedua adalah 5 per 3 akar 2 dikurangi akar 3. Sama, dikalikan kebalikannya. Jadi kebalikannya adalah 3 akar 2 ditambah akar 3. Dengan hasil ditemukan hasil akar 2 ditambah 1 per akar 3 akar 3. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.